Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizky Hidayanto, NIM 2212500459. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya yang berjudul Laporan Analisis dan Desain Sistem Informasi Penyewaan Mobil. Oke, kita mulai pendahuluan. Dalam dunia bisnis penyewaan mobil, efisiensi dan akurasi merupakan hal yang sangat penting. Namun pada kenyataannya, masih banyak bisnis penyewaan mobil yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data. Misalnya, pencatatan informasi kendaraan dan transaksi masih dilakukan dengan buku atau spreadsheet sederhana. Hal ini membuat proses operasional menjadi lambat, tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Salah satu tantangan utama dalam bisnis penyewaan mobil adalah bagaimana memastikan data kendaraan dan pelanggan selalu akurat dan terkini. Selain itu, banyak penyedia jasa sewa mobil kesulitan memantau ketersediaan mobil secara real time, sehingga seringkali terjadi konflik dalam jadwal penyewaan. Ketika pelanggan ingin menyewa mobil, staf perlu mengecek data secara manual yang tentu saja memakan waktu. Belum lagi resiko kehilangan data, kehilangan dokumen fisik, rusak atau hilang. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, proses tersebut dapat diotomatisasi. Admin bisa melihat status ketersediaan mobil, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan secara otomatis dan cepat. Hal ini juga membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan berbasis data. Masalah yang ingin diselesaikan yaitu 1. Proses penyewaan dan pengembalian yang lambat dan tidak efisien. Kedua, sering terjadi kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Ketiga, kesulitan dalam melacak riwayat penyewaan pelanggan. Keempat, tidak tersedianya informasi ketersediaan mobil secara real time. Yang kelima, kesulitan dalam membuat laporan transaksi harian atau bulanan. Dengan sistem informasi ini, diharapkan bisnis penyewaan mobil dapat beroperasi lebih cepat, akurat, dan profesional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis sistem. Kebutuhan fungsional. Yang ke-1, admin dapat login untuk mengakses sistem. Yang kedua, admin dapat menambah atau mengubah dan menghapus data mobil. Yang ketiga, admin dapat menambah dan mengelola data pelanggan. Yang keempat, sistem mencatat transaksi penyewaan dan pengembalian mobil. Yang kelima, sistem memperbarui status ketersediaan mobil secara otomatis. Yang keenam, sistem menghasilkan laporan transaksi berdasarkan rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna atau user friendly. Yang kedua, sistem berjalan secara lokal dan cepat di komputer kantor. Yang ketiga, terdapat sistem login untuk membatasi akses pengguna. Yang keempat, waktu merespon aplikasi maksimal 2 detik dalam membuat data. Yang kelima, sistem harus melakukan backup dan data secara berkala. Selanjutnya, desain sistem. Gambaran arsitektur sistem adalah yang pertama, klien, komputer admin yang menjalankan browser untuk mengakses aplikasi web. Kemudian server, aplikasi web lokal berbasis PHP atau framework sejenis. Kemudian database, bisa MySQL, digunakan untuk menyimpan seluruh data mobil, pelanggan, dan transaksi. Selanjutnya, perancangan alur sistem. Yang pertama, admin membuka sistem melalui browser dan melakukan login.
Yang kedua, setelah login berhasil, admin dapat melihat daftar mobil dan statusnya. Kemudian admin bisa menginput data penyewaan baru atau pengembalian. Yang keempat, sistem secara otomatis mengubah status mobil dan menyimpan transaksi. Yang kelima, admin dapat mengakses menu laporan untuk melihat transaksi berdasarkan tanggal tertentu. Selanjutnya, model SDLC. Model yang dipilih adalah model waterfall. Karena model waterfall cocok digunakan untuk pengembangan sistem ini, memiliki tahapan yang jelas. Kebutuhan sistem tidak berubah secara dinamis dan tim pengembang memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan proyek. Setiap tahap diselesaikan satu persatu, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi. Hal ini memudahkan dalam manajemen proyek dan pengawasan kemajuan. Kemudian basis data. Berikut struktur tabel dalam basis data. Yang pertama, data pelanggan yang berisi ID pelanggan, integer, primary key. Yang kedua, data nama, varchar, nama pelanggan. Yang ketiga, data nomor HP, varchar nomor HP. Yang keempat, alamat, teks alamat. Selanjutnya, data mobil yang berisi ID mobil, integer, primary key. Yang kedua, merek, varchar, merek mobil. Yang ketiga, jenis, varchar, jenis mobil. Yang keempat, plat nomor, varchar, nomor plat. Yang kelima, status, varchar, status, berisi tersedia atau disewa. Kemudian data transaksi yang berisi 1. ID transaksi, integer, primary key. Selanjutnya ID mobil, integer, foreign key, mobil. Selanjutnya ID pelanggan, integer, foreign key, pelanggan. Kemudian tanggal sewa, date, tanggal mulai sewa. Selanjutnya tanggal kembali, date, tanggal kembali. Kemudian total bayar, double, total pembayaran. Dan selanjutnya status, varchar, status transaksi. Selanjutnya adalah ELD, Entity Relationship Diagram. ELD nya kurang lebih akan seperti ini. Di pelanggan terdapat data ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat. Pelanggan melakukan transaksi. Di transaksi yang berisi data ID transaksi, ID mobil, ID pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, total bayar, status. Terusan di bagian mobil yang berisi ID mobil, merek, jenis, plat nomor, status. Kemudian pemrograman terstruktur. Yang pertama adalah flowcard. Flowcardnya kurang lebih seperti ini. Deskripsinya
dari flowcard tersebut. Yang pertama, mulai berarti proses akan dimulai. Kemudian login admin masuk ke sistem. Kemudian pilih tambah penyewaan. Admin memilih menu untuk menambah transaksi penyewaan. Kemudian masukkan ID mobil dan ID pelanggan. Admin memasukkan data mobil dan pelanggan. Kemudian cek ketersediaan mobil. Jika mobil tersedia, masukkan tanggal sewa dan total bayar. Kemudian simak transaksi. Kemudian ubah status mobil menjadi disewa. Kemudian tampilkan pesan sukses. Jika mobil tidak tersedia, tampilkan pesan bahwa mobil tidak tersedia. Berhenti, berarti proses berakhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.